Halo Bor, ketemu lagi di channel Cerita Misteri di Sekolah. Kali ini Bor, masih seputar permainan dalam film Squid Games Bor. Permainan-permainan yang mengerikan dan ekstrim di mana pemainnya langsung ditembak mati Bor. Seperti setelah diceritakan dalam video sebelumnya Bor, ada permainan lampu merah dan lampu hijau, ada permainan kelereng yang semuanya kalau kalah itu langsung ditembak mati di film Squid Games. Nah, selain permainan-permainan yang menyeramkan di film Squid Games, ada nih Bor, permainan yang gak kalah menyeramkan Bor. Seperti telah diceritakan nih Bor, main petak umpet setan, main kelereng yang diumpetin sama wewe gombel. Dan satu lagi nih Bor, permainan yang gak kalah menyeramkan, yaitu permainan jalangkung Bor. Nah, seperti sudah diketahui nih Bor, jalangkung adalah salah satu permainan ekstrim yang ada di Indonesia Bor. Jalangkung sendiri ini, boleh percaya atau tidak ya Bor, merupakan boneka yang diperuntukkan sebagai medium untuk para arwah halus berkomunikasi dengan manusia. Jadi nih Bor, makhluk halus itu dipanggil oleh para manusia yang sengaja atau iseng atau dibuat permainan dalam bermain jalangkung. Nah, asal penggunaan istilah jalangkung sendiri ini Bor diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa poyang dan moyang. Jadi ini istilahnya mirip nenek moyang ya Bor, yaitu Cai Lan Gong atau yang biasa disebut dengan dewa keranjang, dan Cai Lan Se yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Nah, permainan Cai Lan Gong ini juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan di negara tirai bambu Bor. Nah, dalam ritual Cai Lan Gong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke dalam sebuah boneka keranjang. Jadi boneka ini nih tangannya dapat digerakkan gitu Bor. Nah, pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Nah, boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian seperti pakaian manusia, dikalungi kunci dan dihadapkan ke sebuah papan tulis, sambari menyalakan dupa. Nah, saat boneka tersebut menjadi terasa berat nih Bor, menurut mereka itu menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki oleh dewa, dirasuki oleh roh yang masuk ke dalam boneka itu Bor. Nah, setelah boneka itu dimasuki oleh roh atau dewa, boneka itu akan bergerak mengangguk-angguk sebagai pertanda setuju setelah ditanyakan siap atau tidaknya untuk ditanyai pertanyaan. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan itulah akan ditulis oleh dewa yang memasuki boneka tersebut pada papan tulis yang telah disediakan Bor. Dan ritual Cai Lan Gong sendiri itu telah punah di negeri tirai bambu Bor di Tiongkok. Namun diduga ritual ini namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi jalangkung dan masih hidup karena berhubungan dengan negeri Tiongkok. Nah, permainan jalangkung ini Bor itu berbeda dengan Cai Lan Gong. Media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam jalangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan dan perapian. Jadi zaman dahulu gayung terbuat itu dari tempurung kelapa yang digagangi oleh kayu. Sehingga dalam perkembangannya permainan jalangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian Bor. Jadi pernah lihat kan boneka jalangkung ini Bor, itu kepalanya kayak batok kelapa gitu Bor, dibuat tangkainya, gagangnya, dan dibuat pakaian. Jadi ini persis kayak boneka Bor, tapi terbuat dari tempurung kelapa. Nah, asal muasalnya nih Bor, permainan jalangkung ini dimainkan sebagai permainan anak-anak Bor. Jadi bonekanya akan dipegang oleh dua orang anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan ditulis pada sehelai kertas, batu tulis atau kapur. Ritual ini dalam perkembangannya di Indonesia nih Bor, mulai digunakan untuk hal-hal selain permainan, seperti untuk mencari informasi tentang diagnosa penyakit dan pengobatan oleh praktisi kesehatan non-konvensional.
Jadi Bor, kesimpulannya permainan jalangkung ini telah bergeser Bor dari permainan anak-anak menjadi suatu ritual mistis untuk meminta petunjuk ataupun mengetahui hal-hal mistis yang di luar akal sehat Bor. Nah, orang Jawa nih mengenal permainan jalangkung itu sebagai permainan Nini Towong atau Nini Towok. Permainan ini itu nggak hanya dikenal sebagai permainan tradisional anak-anak lagi Bor, tapi dilakukan sebagai usaha untuk menjaga keselamatan desa atau untuk menolak bala Bor. Nah, untuk tujuan tersebut, ritual permainan jalangkung ini dilakukan bukan lagi oleh anak kecil, melainkan oleh orang dewasa. Nah, versi Jawanya nih dari permainan jalangkung ini Bor, itu dapat dimainkan dengan menggunakan peralatan tulis seperti jangka. Nah, versi permainan yang berkembang di daerah-daerah khususnya di Pulau Jawa nih Bor, umumnya dahulu dimainkan di desa-desa dengan menggunakan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus. Jadi kan Bor, sebagaimana kita tahu nih Bor, bentuk orang-orangan sawah itu kan persis seperti boneka jalangkung Bor. Jadi kepalanya itu bulat seperti tempurung kelapa dan dibuat baju. Nah Bor, cara memainkan jalangkung ini biasanya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jalangkung dan pawang yang membaca manta Bor. Nah, permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Nah, seperti permainan Cailanggong nih Bor, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan Bor. Dan bila makhluk halus tersebut datang, makhluk halus tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis yang dipasang di boneka jalangkung itu Bor. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sangat beraneka ragam, seperti namanya siapa, tahun berapa meninggal, dan apa yang menyebabkan meninggal. Dan bahkan nih Bor, juga tentang peruntungan masa yang akan datang, seperti nomor keberuntungan dalam perjudian. Dan dalam perkembangannya nih Bor, permainan ini menjadi cukup sederhana, dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka, dengan menggambar sebuah lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas, dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Dan mantra itu Bor, seperti yang sering kalian dengar. Jalangkung jalangsat, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung jalangsat, datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Kata-kata itu Bor diucapkan berkali-kali. Dan setelah makhluk halus tersebut diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan itu akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut Bor. Jadi nih, kayu penahan boneka tersebut akan bergerak ke arah huruf-huruf itu Bor, dan kita akan membacanya sebagai suatu jawaban. Dan ternyata nggak hanya di Pulau Jawa aja nih Bor, di Sumatera Barat, di Minangkabau, ritual serupa yang dikenal oleh orang Minangkabau disebut Lukah Gilo. Nah, permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek, Balai Juran, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, pertunjukan ini Bor itu dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain yang bertugas memegangi lukah tersebut Bor. Jadi lukah itu sendiri Bor itu alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam Bor, dan bentuknya itu menyerupai vas bunga Bor. Keranjang lukah ini digunakan untuk pertunjukan Lukah Gilo dengan mendandaninya menyerupai orang-orangan, seperti halnya dalam permainan Cailanggong. Nah, orang-orangan ini Bor itu tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Nah, lukah itu juga dirias dengan kain Bor, baju, selendang, korset, dan wajahnya dirias layaknya perempuan. Nah, baru tahu kan Bor? Nah, setelah itu nih, lukah tersebut kemudian dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila. Jadi setelah roh itu masuk, lukah ini bergerak-gerak sendiri Bor. Jadi disebutnya itu menjadi gila karena bergerak kian kemari. Nah, gerakan itu akan semakin menjadi-jadi setiap kali pawang membacakan mantra. Nah Bor, yang jadi tontonan ini Bor dalam pertunjukan ini adalah para pemain yang memegang lukah itu.
para pemain ini akan terbawa kian kemari seiring dengan semakin menggilanya gerakan luka itu, Bor. Dan penonton pun akan menyoraki pemain agar suasana menjadi semakin ramai. Nah, gerakan luka tersebut baru akan berhenti apabila pawang berhenti memantrai atau ada seseorang yang memasang ijok. Apa nih ijok, Bor? Ijok itu adalah bagian dalam dari ekor luka. Nah, pertunjukan luka gilo ini biasanya dipertunjukkan pada acara perkawinan atau acara-acara khusus yang diadakan masyarakat Minangkabau setempat. Dan waktu pertunjukannya nih, Bor, biasanya itu dilakukan pada malam hari yang diyakini lebih mudah untuk memanggil makhluk halus, Bor. Nah, karena kedua permainan ini, Bor, itu awalnya kan ritual memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus nih, Bor. Jadi permainan ini awalnya itu sekedar permainan. Boneka Jalangkung ini awalnya sebagai suatu permainan yang kemudian berkembang memunculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini, Bor. Jadi kejadian tersebut umumnya itu terjadi karena diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus itu, Bor, yang masuk ke dalam boneka. Jadi makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk orang yang memanggilnya. Nah, berikut nih, Bor, cerita-cerita horor dari orang yang bermain jalangkung, Bor. Seperti cerita pertama nih, Bor. Seperti sebuah cerita yang diikuti oleh jalangkung nih, Bor. Jadi ini ceritanya nih ada 3 bocah yang bernama Adi, Oni, dan Joko. Ini nama samaran ya, Bor, yang bermain jalangkung di belakang sekolah mereka, Bor. Nah, kemudian nih saat mereka baru mulai main jalangkung nih, mereka tuh mengucapkan mantra-mantra yang dikenal untuk memanggil para makhluk halus memasuki boneka jalangkung itu, Bor. Tapi setelah mereka membaca mantra, ternyata tidak ada respon apa-apa nih, Bor, dari boneka itu. Dan pada saat itu nih, Adi mengaku takut dan ingin pulang. Nah, tapi Adi pada saat itu ditahan oleh Oni dan Joko. Nah, ketika ditahan oleh Oni dan Joko, Adi ini gak peduli nih. Adi tetap meninggalkan mereka berdua. Oni dan Joko kemudian meninggalkan boneka jalangkung itu juga, Bor, di kebun karena tidak ada yang aneh. Nah, malamnya nih, Bor, setelah mereka bertiga meninggalkan boneka itu di kebun nih, malamnya Joko yang sedang tidur itu kaget ketika jendela kamarnya itu diketuk dengan kencang. Tok tok tok. Nah, saat terbangun nih, si Joko ini melihat keluar dan Joko melihat jalangkung itu melayang, Bor. Nah, terus Joko nih teriak nih, terus pingsan. Terus keesokan harinya nih, ketiga bocah tersebut bertemu kembali dan menceritakan kalau masing-masing dari mereka didatangi oleh jalangkung itu juga, Bor. Ih, merinding. Nah, sore harinya nih, mereka pun kembali ke kebun untuk mencari boneka jalangkung itu yang mereka tinggalkan di kebun itu waktu gak jadi main. Nah, betapa kagetnya nih mereka. Pada saat ke kebun, mereka menemukan boneka jalangkung itu sedang melayang di dekat pohon. Nah, terus mereka bertiga ini ketakutan dan berteriak dengan mantra serupa agar makhluk halus itu segera keluar dari jalangkung. Terus nih, selang beberapa menit setelah mereka mengucapkan mantra itu, boneka jalangkung itu kemudian jatuh dan gak bergerak lagi, Bor. Nah, malamnya nih, Bor, Joko kembali merasakan ada yang aneh di bawah ranjangnya. Nah, setelah dilihat ke bawah ranjang, ternyata ada boneka jalangkung itu yang sudah hangus terbakar dan keluar menyerangnya, Bor. Ih, bener-bener menyeramkan ya, Bor. Nah, terus nih ada juga nih cerita nih, Bor, dari orang yang pernah bermain jalangkung. Nah, ceritanya nih pada saat itu ada 2 remaja yang bertemu di sebuah rawa gelap untuk bermain jalangkung sepulang sekolah nih, Bor. Nah, keduanya nih bernama Rory dan Iko. Ini nama samaran ya, Bor. Itu bermain jalangkung nih, Bor, sepulang sekolah. Keduanya kemudian mulai mengucapkan mantra nih untuk memanggil makhluk halus. Beberapa saat kemudian jalangkung yang mereka pegang itu bergerak sendiri dan mulai menulis nih, Bor. Nah, pada saat itu nih Iko bertanya tentang identitas makhluk halus yang merasuki boneka jalangkung itu, Bor. Tapi makhluk halus itu justru menunjukkan tulisan yang tidak jelas. Nah, lama-kelamaan jalangkung itu mulai terdiam. Dan gak lama nih, Bor, ternyata Rory dirasuki oleh makhluk halus itu, Bor.
Jadi roh makhluk halus itu berpindah dari boneka pindah ke dalam tubuh Rory. Nah, pada saat itu nih, setelah kerasukan nih, Rory terus mengerang dan berteriak tidak karuan. Iko panik, Bor, dan mencoba mencari bantuan. Untungnya nih, Bor, ada warga yang melewati lokasi tersebut, Bor. Iko dan orang itu akhirnya kembali ke lokasi ke tempat Rory kerasukan, Bor. Iko dan orang itu tidak bisa menemukan Rory, Bor, di tempat itu. Dan ternyata Rory sudah berada di atas pohon, Bor, sambil tertawa. Ih, merinding ya, Bor. Rory berkata kalau dirinya mau dipulangkan ke kuburan yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka bermain. Nah, saat dibawa ke kuburan nih, si Rory dibawa ke kuburan nih, ternyata makhluk halus tersebut adalah seorang wanita yang udah tua, Bor, yang baru meninggal 2 hari yang lalu. Ih, bener-bener menyeramkan ya, Bor. Jadi jangan coba-coba untuk main jalangkung ya, Bor. Ini ceritanya yang setelah memainkan ini bener-bener serem. Nah, ini, Bor, satu lagi nih, Bor, cerita horor seputar orang yang pernah memainkan permainan jalangkung nih, Bor. Jadi nih, permainan jalangkung ini, Bor, permainan memanggil arwah yang benar-benar menyeramkan, Bor. Ini ada satu lagi nih, Bor, cerita menyeramkan seputar bermain jalangkung, Bor. Ceritanya nih, Bor, seperti yang diceritakan oleh Dini nih. Ceritanya nih, pada saat itu Dini nih lagi pulang sekolah nih, Bor. Nah, setelah pulang sekolah karena lelah dan capek, akhirnya Dini ini tertidur, Bor. Tertidur lelah pada saat itu. Nah, dalam mimpinya nih, Dini bermimpi seorang wanita memintanya untuk menemukan dan membawa pulang, Bor. Jadi ini Dini kebingungan nih dan ketakutan karena penampilan wanita itu wajahnya rusak, Bor. Nah, terus Dini ini kebangun nih karena ketakutan ya, dia terbangun. Terus, Bor, keesokan harinya nih, Dini ini menceritakan kepada temennya yang punya indera keenam kalau malamnya dia itu bermimpi seram, Bor. Nah, temannya nih dengan segera menyimpulkan bahwa dirinya sedang diikuti oleh makhluk halus, Bor. Terus kan Dini bingung ya, apa yang membuatnya diikutin sama makhluk halus, Bor. Dan setelah ngobrol lama dengan temannya, Dini ini baru ingat kalau 2 minggu yang lalu itu dia dan temennya iseng bermain jalangkung, Bor. Nah, Dini pada saat itu ngaku kalau dirinya udah mengusir makhluk halus itu keluar dari boneka jalangkung sama teman-temannya itu, Bor. Nah, karena penasaran nih kenapa masih dihantui oleh makhluk halus itu, Bor, Dini beserta teman-temannya mencari boneka yang mereka buang pada saat bermain jalangkung, Bor. Tahu nggak, Bor? Setelah mereka cari, akhirnya mereka menemukan boneka itu, Bor. Dan ternyata jalangkung itu bonekanya belum dibakar dan belum benar-benar arwahnya itu diusir keluar dari dalam boneka itu, Bor. Nah, akhirnya nih mereka pun mendoakan dan membakar boneka jalangkung itu, Bor. Nah, begitu, Bor, cerita-cerita seram seputar permainan yang gak kalah menyeramkan dengan permainan di film Squid Games. Permainan ini benar-benar horor dan benar-benar menakutkan, walaupun yang membuat pemainnya itu dihantui oleh makhluk halus, Bor. Jadi kalau di film Squid Games itu pemainnya ditembak mati kalau mereka kalah. Dalam permainan-permainan ini yang gak kalah menyeramkan ini, pemainnya itu dihantui oleh makhluk halus karena mereka bermain dengan setan atau roh atau makhluk halus yang penasaran, Bor. Gak kalah menyeramkan kan, Bor? Jadi selain Squid Games, ada juga permainan yang benar-benar membuat kita ngeri dan ketakutan, Bor. Seperti yang udah diceritakan dalam video part 1, part 2, dan part 3. Oke, Bor, sekian dulu cerita yang gak kalah menyeramkan dari permainan Squid Games, Bor. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini ya, Bor. Atau kalau kalian punya cerita seram seputar permainan yang gak kalah menyeramkan dari film Squid Games, kalian bisa komen di bawah ya, Bor. Oke, terima kasih telah menonton channel Cerita Misteri Sekolah. Semoga channel ini bisa menghibur kalian semua ya. Dan seperti biasa, Bor, jangan takut berada di sebuah tempat walau menyeramkan, karena kita menyukai misteri. See you!